Haleluya, Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan langsung saja mari sama-sama kita dengarkan satu penjelasan yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya dalam video berikut ini. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Izin, nama saya Permadi, saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi Presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak, agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Terima kasih. Dan pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Permadi Arya yang memiliki kepedulian luar biasa terhadap tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Bahkan beliau ini juga sudah luar biasa, sudah sering sekali kita melihat beliau menyuarakan juga membela hak-hak dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala terjadi pembubaran ibadah, pelarangan ibadah hingga penolakan gereja. Nah, karena itu kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi Mas Permadi Arya sampaikan bahwa pesan ini ditujukan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan, dan memang kepada siapa lagi kita berseru ya terutama diantaranya adalah kepada Bapak Prabowo untuk kiranya memberikan perhatian perihal tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Dan ini sesuatu yang sangat penting juga mendesak kawan-kawan. Mengapa kemudian saya mengkategorikannya seperti itu? Karena tadi Bang Permadi Arya memaparkan bahkan setelah Bapak Presiden Prabowo dilantik menjadi presiden ya sudah ada 3 kali tindakan intoleransi. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, Bapak Prabowo ini kan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden itu Pak Gibran pada tanggal 20 Oktober ya. Seingat saya pada tanggal 20 Oktober bulan lalu, dan ini sudah tanggal 6 bulan Desember. Berarti belum 2 bulan kawan-kawan. Sudah ada 3 kali disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Begini kawan-kawannya, seperti yang ada di layar ataupun di screen teman-teman semua, yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra ya. Lalu kemudian di sini ada yang menarik kawan-kawannya. Jadi begini sebentar, seperti yang ada di layar ini ya. Agar jadi atensi Bapak ya, intoleransi di negeri ini sudah dapat ya, sudah sangat parah katanya dan juga berbahaya Pak ya. Lalu kemudian sejak Bapak jadi presiden saja sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Nah, jadi benar kawan-kawannya, ini tulisan dari Mas Permadi Arya. Lalu kemudian di sini beliau katakan, saya cuma minta Pak Prabowo dan Gerindra kasih posisi utusan khusus toleransi dan moderasi pada orang Kristen saja Pak. Nah, ini sebenarnya penting kawan-kawannya, karena kan di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini atau beliau sebagai presiden kan ada bagian itu utusan khusus presiden. Ini baru ya saya lihat itu, karena kalau di zamannya Pak Jokowi saya tidak menemukan itu ya. Tidak pernah ada dulu di zamannya Pak Jokowi ada istilah utusan khusus presiden dengan bidangnya masing-masing. Nah, salah satu bidang di dalam tugas utusan khusus presiden itu adalah untuk menyuarakan moderasi dan juga toleransi. Nah, ini yang kemudian dilihat oleh Mas Permadi Arya, sepertinya itu orang yang dipercayakan dalam bidang tersebut tidak ya kemudian seperti yang diharapkan lah, setidaknya versinya Bang Permadi Arya. Dan memang begitu kawan-kawannya, karena saya juga melihat setelah ada orang-orang yang kemudian dilantik sebagai utusan khusus ini, terutama dalam hal moderasi dan juga toleransi, saya mungkin belum mendapatkan info ya, atau mungkin teman-teman sudah, tapi sejauh ini sepengetahuan saya belum pernah saya lihat ada gebrakan mengenai moderasi ataupun kemudian juga toleransi. Karena sebenarnya mengenai toleransi ini mendesak sekali kawan-kawannya, karena pelarangan pembubaran ibadah, dan lagi-lagi saya mau sampaikan, tidak bisa kita pungkiri yang kerap kali menjadi korban atas tindakan-tindakan intoleransi itu pembubaran ibadah selama ini siapa? Yang melakukannya ya tentu yang melakukannya adalah kelompok-kelompok pihak-pihak yang sering sekali mengatasnamakan agama, tetapi korbannya itu
adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Yang ibadahnya dibubarin itu agama Kristen. Yang ibadahnya dilarang itu agama Kristen. Yang tempatnya ibadahnya dipersulit itu juga agama Kristen. Yang sekolahnya dilarang, ditolak pendiriannya juga Kristen. Jadi ini sudah terjadi berulang-ulang dan terus seperti itu. Dan itu sebabnya sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian. Ya, bahkan bukan lagi perhatian ya, harus lagi meningkat levelnya adalah pada tindakan, pada pencegahan. Karena kalau sudah kejadian ya apa mau dibuat kawan-kawan, palingan nanti pelaku-pelakunya diproses hukum ataupun kemudian misalnya ditangkap ya. Tapi sebenarnya yang paling diharapkan adalah tindakan pencegahan supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, supaya hal-hal yang demikian tidak terulang dari waktu ke waktu. Karena biar bagaimanapun kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, ya, ini kan kita mengaku sebagai negara yang beragama. Pancasila sebagai dasar negara. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kemudian jelas sekali bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi apakah kemudian itu dirasakan secara merata dan menyeluruh? Tidak semua Bapak Ibu. Terutama yang menjadi pergumulan saat ini adalah perihal kebebasan beragama, perihal kebebasan beribadah, yang mana hal itu melekat pada tiap-tiap diri individu warga negara Indonesia. Tetapi kemudian manakala individu-individu warga negara Indonesia yang beragama Kristen ini menggunakan hak itu, hak kebebasan beragamanya, hak kebebasan beribadahnya, ini kerap kali tidak didapati secara utuh. Tidak ada kebebasan di dalam menggunakan hak itu. Kenapa? Masih ada pelarangan ibadah. Ya, bahkan memilukan kawan-kawan saya kadang-kadang sedih sekali ya ketika melihat saudara-saudara kita yang mana mereka sedang ibadah, tiba-tiba oknum atau kelompok tertentu masuk lalu memberhentikan, membubarkan dengan alasan katanya izin. Wah, itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati ya kawan-kawan dan Bapak Ibu. Jadi karena itulah coba ya untuk kalian-kalian sering melakukan tindakan intoleransi ini ya. Coba Anda berpikir sejenak ya, berpikir sejenak saja, tidak usah lama-lama, dan posisikan diri Anda bila Anda berada pada posisi Kristen itu. Ya, berada pada posisi yang orang-orang ibadahnya Anda bubarkan. Dan puji Tuhan ya sejauh ini ya saya mengapresiasi saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang banyak yang ibadahnya dibubarkan. Mereka tetap bisa bersabar ya. Mereka tetap bisa kemudian berdoa ya, semoga Tuhan saja yang turun tangan supaya ada solusi yang paling baik atas hal seperti ini. Betul kawan-kawan ya. Tapi kan kita ada di suatu wilayah yang ada aturannya ya, yang ada pemerintahannya, dan posisi kita sebagai warga negara sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ya, beragama beribadah adalah hak kita. Maka kemudian ketika hak ini tidak bisa digunakan, ya, maka tentu kita juga punya hak untuk menyampaikan dan mengharapkan solusi dari pemerintah yang ada. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Permadi Arya, dan sekali lagi terima kasih Mas Permadi Arya atas upaya-upaya Anda, ya, atas usaha-usaha Anda memperjuangkan hak-hak dari saudara-saudari kami yang beragama Kristen yang juga pada hakikatnya adalah warga negara Indonesia untuk bisa beribadah dengan nyaman, tentram, tanpa ada intimidasi. Ya, terima kasih, dan semoga juga para pemimpin gereja ya belajar dari Bang Permadi Arya ini, ya, berkaca dari upaya-upaya Bang Permadi Arya untuk kita sama-sama memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan, terutama dalam konteks kebebasan beragama ini.